Nama saya Gerald Rafael Nurasan dengan NIM 315190153, mahasiswa Universitas Tarumanegara dalam program studi arsitektur Studio Perancangan 5. Dalam penugasan kali ini, saya akan menceritakan tentang Woven Pinnacle, yaitu produk perancangan Studio 5 saya. Cerita ini dimulai dengan tapak yang ditemukan di daerah Cawang, tepat di ujung sudut kiri. Berikut adalah analisis blok dalam skala besar, lalu kita berikan penyusutan secara 3 dimensi agar mendapatkan penggambaran ruang yang lebih jelas tentang tapak. Kita perkecil lagi medan analisis kita sampai ke tahap ini, yaitu dimana kita bisa mengenali siapa tetangga yang ada di samping dan ada di sekitar. Kemudian kita menentukan peraturan-peraturan yang ada, kemudian bagaimana cara mobil masuk dan keluar, fasilitas di sekitar untuk menemukan lahan dengan dimensi dan ketentuan sebagai berikut. Kita atur bebahan massa sesuai dengan respon terhadap tapak yang telah diperjelas, dan setelah 3 bulan proses, produk rancangan One Stop Entertainment ini dapat saya persembahkan. Cerita ini dimulai dengan area level bawah tanah yang kita kenal sebagai basement. Kebanyakan melayani fungsi parkir bangunan, juga fungsi lain yaitu fungsi unit-unit service seperti area genset, kantin pegawai, ruang tunggu sopir, unit storage, dan groundwater tank serta sewage treatment. Kemudian lantai dasar yang berperan utama sebagai area komunal. Seperti kita bisa lihat sekarang pada fokus adalah buffer, lobi primer dengan musola di sebelah kanan, kemudian area perpustakaan di belakang, di kiri, dan sekarang kita menempatkan fokus di lobi pedestrian. Lanjut ke lantai berikutnya, tingkat kedua, yaitu yang kita sebut sebagai upper ground ke depannya. Area ini memiliki 3 titik akses yang terhubung dengan eskalator dengan lantai dasar. Yang pertama adalah area bangunan buffer di depan yang terhubung ke taman tengah dengan jembatan. Yang kedua adalah lobi primer, di mana dari sini keseluruhan bangunan secara indoor dapat terjangkau. Kemudian yang ketiga adalah lobi pedestrian, yang semuanya mengelilingi taman tengah bangunan. Kemudian kita melanjutkan ke lantai 3, yang dimana seluruhnya terhubung secara visual melalui ruang tengah. Ini adalah puncak dari podium di lantai 3, bangunan posterior, zona restoran, dan bangunan anterior. Void di tengah yang menghubungkan semua lantai pada dasarnya. Lantai 4, fungsi utamanya adalah lantai retail transitorial. Pada area buffer lantai ini melanjutkan cafe pada lantai 3, kemudian area indoor yang semuanya mengepung area taman dalam. Kita lanjutkan ke lantai 5, yaitu area food court dan taman puncak. Dak atap yang mengurangi paparan langsung matahari ke lantai-lantai di bawahnya dimanfaatkan sebagai taman di daerah puncak, terhubung dengan daerah food court. Lalu ada area outdoor restoran lagi dan area retail di bangunan sekunder. Lantai 6 ini adalah melanjutkan area food court untuk bangunan posterior. Kemudian area nursery tanaman sekalian untuk green roof, dan bangunan anterior berfungsi sebagai lobby untuk coworking dan rentable office space yang akan menerus sampai lantai-lantai berikutnya. Bangunan posterior seperti kita bisa lihat sudah beralih fungsi sebagai area service untuk pendukung area di bawah, dan seperti saya bilang tadi, bangunan anterior melanjutkan untuk perannya sebagai office space. Berikut saya akan memberikan gambar-gambar perspektif yang saya harapkan akan memberikan ilustrasi suasana pada rancangan saya. Sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan tutur maupun tafsir, saya mohon maaf. Namun bila ada kritik ataupun saran, akan saya dengan senang hati terima. Sekali lagi, terima kasih.